to New Trading Journey. Jadi kali ini aku sebenarnya bikin 2 video pembukaan. Yang sebenarnya yang salah satunya itu baru aku mulai baca, yaitu yang ini. Untuk video pembukaan yang kali ini, aku mau bikin video pembukaan untuk satu novel yang sebenarnya udah aku mulai baca itu di awal Lebaran, di beberapa hari awal Lebaran. Terus baru selesai aku baca itu bersamaan dengan novel yang judulnya adalah Bentala Sela, yang seingatku aku sama sekali belum membahas novel ini, belum membuat video pembukaan untuk novel ini, nggak ada juga footage ketika aku membaca novel ini, belum bikin komen apapun. Aku cuma mention bahwa aku selain membaca beberapa novel yang aku pinjam di Perpus Bung Karno, terus juga dari Akai Gita yang aku pinjam dari Ipusnas, aku juga sedang membaca novel ini yang judulnya adalah Si Jago, yang aku pinjam itu dari IB Library. Alasanku sebenarnya ketika aku meminjam ini dari IB Library adalah pada awalnya kan aku ngerasa kalau di Lebaran itu kan sulit banget untukku mencari-cari waktu yang senggang untuk pegang novel, pegang buku fisik, karena memang kalau Lebaran di desa terutama itu biasanya berlangsungnya itu berhari-hari gitu loh, kayak nanti silaturahmi ke rumah orang ini, atau mungkin ada keluarga-keluarga atau tetangga atau sahabat yang datang ke rumah. Jadi kayak waktunya itu bener-bener sulit banget untuk aku bisa pegang buku fisik. Makanya waktu itu sebenarnya pada awalnya aku pinjam novel-novelnya Akai Gita di Ipusnas, karena pada awal Lebaran itu sebenarnya Ipusnas bisa, cuman ternyata trouble lagi. Terus karena itu aku mencoba untuk pinjam buku dari IB Library, dan ternyata IB Library itu bisa dibuka. Ketika Ipusnas itu sedang trouble, IB Library itu bisa dibuka. Terus aku cari-cari buku-buku apa yang sekiranya itu enteng untuk aku baca, gampang untuk aku resapi, terus gak terlalu tebal juga. Pokoknya aku pengen novel itu kayak jadi selingan hiburan juga bagiku ketika sedang sulit banget untuk bisa fokus untuk membaca sesuatu yang berat. Makanya aku pilih novel yang judulnya adalah Si Jago, Pahlawan Pembela apa loh ya, lupa, pokoknya judulnya Si Jago. Mungkin aku bakalan taruh covernya di sini atau di sini, karena memang untuk novel Si Jago sendiri yang ada di IB Library itu genrenya adalah komedi. Jadi ini novel komedi yang menceritakan kisah tentang seorang anak yang namanya Jody, anak remaja yang namanya Jody, yang dia itu baru lulus SMA. Terus ketika dia lulus SMA, dia ternyata dapat kado hadiah dari mendiang bapaknya, yang ternyata hadiahnya itu adalah sebuah setrikaan jadul, yang pada awalnya Jody ini nggak tahu apa gunanya si setrikaan itu, tapi ternyata setelah dia berpikir-pikir lagi, ternyata ada manfaatnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi seperti itu aja sih pembukaan untuk novel dari Si Jago. Untuk berikutnya kayaknya aku bakalan langsung bikin review lebih panjangnya lagi dan lebih lengkapnya lagi, karena memang aku nggak bikin footage atau bikin reading update sama sekali tentang novel ini. Jadi sekian. Sebenarnya aku barusan bikin video pembukaan untuk novel ini, dan aku ngerasa kalau aku masih punya sedikit waktu, cukup waktu untuk membahas satu novel yang sebenarnya aku udah bikin video pembukaannya, tapi aku tunda-tunda untuk bikin review akhirnya karena aku terlalu malas untuk membahas novel ini. Karena memang sejujurnya dari awal aku bilang aku nggak terlalu suka novel ini. Novelnya adalah Si Jago, Pahlawan Pembela Penampilannya aku pinjam dari IB Library, yang aku bacanya cukup lama karena sebenarnya aku bacanya itu kan di awal Lebaran. Cuman habis itu karena Ipusnas bisa aku pakai, akhirnya aku tunda-tunda untuk menyelesaikan itu karena aku membaca buku yang lebih menarik bagiku yang aku pinjam dari Ipusnas. Terus waktu aku selesai baca, yang akhirnya aku selesai baca Bentala Sela itu, di hari itu juga, di malam itu juga aku menyelesaikan untuk baca Si Jago ini, karena memang sebenarnya Si Jago ini waktu itu aku kurangnya dikit lagi. Jadi untuk kalian yang nggak tahu, novel Si Jago, Pahlawan Pembela Penampilan dari Iwo Apkari ini adalah novel yang ringan. Panjangnya, tebalnya itu nggak sampai 200 halaman. Kalau nggak salah cuma sekitar 160-an atau berapa. Pokoknya nggak sampai 200. Terus juga genrenya adalah komedi. Sejujurnya kalau
komedi adalah novel yang bener-bener ringan, bener-bener jadi hiburan gitu kan harusnya. Cuman untukku sendiri aku nggak terlalu suka karena bagiku kayaknya memang jenis komedinya itu nggak cocok sama aku. Jadi untuk ceritanya sendiri sebenarnya menceritakan kisah tentang Jody. Jody itu yang dia setelah lulus SMA dia itu nggak kuliah karena memang dia sebenarnya anak kurang mampu. Terus dia juga secara akademis juga nggak terlalu pintar. Terus dia dapat kado dari mendiang ayahnya, yaitu berupa setrikaan jadul yang biasanya setrikaannya itu kayak kalau kalian tahu setrikaan jadul dulu itu setrikaan itu pakai semacam batu bara gitu loh yang dibakar di dalamnya, terus habis itu dipakai untuk nyetrika. Jadi panasnya itu bukan dari listrik. Nah, setrikaan itu yang pada awalnya dia itu nggak tahu gunanya buat apa, terus akhirnya dia punya ide yang brilian. Pokoknya di cerita ini diceritakan bahwa itu adalah sebuah ide brilian karena dia akhirnya membuka usaha laundry dan setrika. Kenapa? Karena ternyata di tempat dia tinggal di desanya, termasuk dirinya sendiri, itu hampir nggak ada orang yang berpenampilan rapi karena desanya itu kayak apa ya, orang-orang itu kayak nggak terlalu ngerti bagaimana menjaga penampilan dan menjaga kebersihan. Jadi makanya dia itu membuka laundry itu biar orang-orang itu jadi berpenampilan lebih baik, wangi, bersih, rapi. Jadi ide awalnya seperti itu. Meskipun pada awalnya memang karena orang-orang itu nggak sadar akan kebersihan dan kerapian, usahanya si Jody ini nggak bisa apa ya, di awal-awal itu sulit untuk berkembang. Bahkan kayak ibunya Jody sendiri, dia itu sampai membayar orang lain untuk berpura-pura menjadi pelanggannya Jody karena memang nggak ada orang yang datang selama berhari-hari, sampai akhirnya Jody ini patah semangat dan hampir menutup usahanya. Terus selain bantuan dari ibunya, ada seorang sahabatnya Jody sendiri semasa sekolah yang sama-sama nasibnya seperti Jody, nggak melanjutkan kuliah karena memang masalah ekonomi sama masalah akademis. Karena mereka ini ceritanya adalah anak-anak dengan nilai paling rendah yang bisa lolos di sekolah mereka. Akhirnya dia itu menjadi kaki tangannya Jody untuk mencari pelanggan untuk berpromosi, entah ke ibu-ibu PKK, ke arisan RT. Pokoknya temannya Jody inilah yang mempromosikan usahanya Jody. Dan pada akhirnya setelah usaha dari temannya Jody ini, sahabatnya Jody ini, akhirnya usahanya Jody ini perlahan-lahan mulai dikenal sama orang, dan orang-orang ini mulai mengerti bahwa penampilan dan kebersihan dan wangi itu perlu untuk perlu untuk mereka jaga, karena ternyata orang-orang di sana itu sampai benar-benar ceritanya loh ya, benar-benar kucel bajunya, nggak pernah tahu kalau mereka itu bau, mereka itu pokoknya sampai bau badan, sampai membuat orang-orang di sekitar mereka itu pingsan, bahkan mereka sendiri juga pingsan karena bau badan mereka sendiri. Jadi dasar ceritanya seperti itu. Dan ini menceritakan kisah dari awal di mana Jody ini dia itu usahanya hampir gagal karena orang-orang nggak sadar akan kebersihan dan kerapian. Akhirnya menjadi berkembang dan Jody ini sampai kewalahan untuk menerima orderan laundry di tempatnya. Jadi dasar ceritanya itu. Cuman memang ceritanya ini diceritakan dengan cara yang lucu. Harusnya lucu. Jadi bagiku loh ya, di setiap halaman itu selalu ada komedi atau sketsa yang lucu-lucu yang dilakukan oleh setiap tokohnya, seperti Jody, sahabatnya, ibunya, tetangganya, semuanya itu mereka melakukan gestur-gestur, melakukan hal-hal yang absurd, yang lucu. Harusnya sih seperti itu. Dan memang diceritakan bahwa si penulis ini memang menuliskan novel ini itu dengan cara yang absurd. Seperti contohnya waktu Jody itu menerima surat kelulusan. Nah, di awal kelulusan itu ternyata si kepala sekolah yang naik ke atas panggung itu dia itu sampai melewatkan surat pernyataan kelulusan untuk Jody dan sahabatnya. Kenapa? Karena ternyata nilai Jody itu terlalu rendah. Terus habis itu kayak si kepala sekolah itu ngejokes bahwa mungkin mereka berdua itu yang mereka berdua itu yang sampai akhir itu belum dinyatakan lulus atau tidak lulus itu kemungkinan nyasar ke sekolah itu. Jadi jokesnya seperti itu pada intinya, meskipun aku ceritanya itu nggak lucu, tapi ya intinya seperti itu. Pokoknya si kepala sekolah ngejokes. Terus juga waktu Jody itu sedang bekerja bersama dengan sahabatnya itu diceritakan bahwa dia itu adalah orang yang gendut banget gitu, sahabatnya Jody. Nah, terus habis itu ada seorang pelanggan perempuan muda cantik yang sebenarnya
benar-benar disukai sama Jody sejak lama itu datang. Terus waktu si temannya ini kayak menerima pelanggan itu, menerima si cewek ini atau aku lupa namanya siapa, itu bener-bener ceritanya bener-bener kaget dan melihat itu seperti seekor badak gitu loh, kayak kaget alay gitu loh, kayak ya pokoknya gitu, pokoknya dia sampai terkaget-kaget karena melihat si sahabatnya Jody ini. Terus habis itu juga ada ketika si ibunya ini merasa terharu bahwa usahanya Jody ini akhirnya berkembang pesat, itu sampai ibunya itu lari-larian sampai menangis guling-guling ya, semacam itulah intinya. Ada jokes-jokes kecil atau komedi-komedi kecil yang hampir ada di setiap lembarnya, di setiap halamannya. Jadi bener-bener jokes ketemu jokes ceritanya kayak gitu. Cuman bagiku aku hampir gak ketawa sama sekali sama setiap jokes itu. Jadi aku berpikir lagi apakah ini memang akunya yang susah ketawa atau memang jokesnya yang terlalu receh, atau memang akunya yang atau memang akunya yang tidak cocok sama jenis-jenis jokes seperti ini yang bagiku absurd dan jadi aneh. Jadi kayak gitu sih menurutku. Jadi mungkin kalau kalian mau membaca novel yang komedi yang ringan, yang cepat selesai, dan kalian penasaran sama novel si jago pahlawan pembela penampilan, kalian bisa coba baca ini di IB Library. Tapi kalau untukku sendiri, sejujurnya aku rasa aku bukan tipe orang yang cocok untuk jenis komedi seperti ini. Jadi sekian gitu aja review novel Si Jago Pahlawan Pembela Penampilan dariku. Semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.